video kali ini kita akan membahas latihan soal tentang pengukuran. Oke, soal pertama adalah gambar jangka sorong. Jangka sorong itu terdiri atas dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Untuk skala utama adalah garis di bagian atas ini, skala utama, yang terletak di samping kiri angka 0 skala nonius. Ini, sehingga skala utamanya adalah 1,3 cm. Sedangkan skala nonius adalah garis di bagian bawah yang tepat segaris dengan skala utama. Sehingga skala noniusnya adalah garis yang kelima. Kemudian, maka panjang benda atau tebal buku hasil pengukuran adalah SU-nya 1,3 tambah 5 kali 0,01 cm. Atau 1,3 tambah 0,05 cm atau 1,35 cm. Nah, untuk gambar kedua, soal kedua juga masih sama, jangka sorong dengan cara yang sama, sehingga skala utamanya adalah 2,3 cm dan skala noniusnya adalah yang keempat. Maka tebal plat hasil pengukurannya 2,3 tambah 4 kali 0,01 atau 2,3 tambah 0,04 sama dengan 2,34 cm. Next, soal ketiga adalah sebuah mikrometer sekrup. Untuk skala utamanya yaitu garis yang tepat di sebelah kiri dari selubung skala nonius. Sehingga skala utamanya adalah menunjukkan angka 8 mm. Dari mana? Perhatikan gambar. Jadi 0, 0,5, 1, 1,5, 2, dan seterusnya. Dan yang tepat berada di samping kiri dari nonius, selubung nonius adalah garis 8. Sedangkan skala noniusnya adalah garis yang tepat segaris dengan skala utama, yaitu garis ke-16. Maka diameter benda adalah 8 tambah dengan 16 kali 0,01 atau 8 tambah 0,16. 8,16 mm. Next, soal keempat masih mikrometer sekrup. Skala utamanya adalah 6,5 mm, sedangkan skala noniusnya adalah 44, sehingga diameter bola atau panjang bendanya adalah 6,5 tambah 44 kali 0,01. 6,5 tambah 0,44 atau 6,94 mm. Soal kelima adalah pengukuran massa menggunakan neraca 3 lengan atau neraca Ohaus 3 lengan. Nah, massa bendanya adalah lengan 1 tambah lengan 2 tambah lengan 3. Untuk lengan 1 itu menunjukkan angka 50 gram, lengan 2 menunjukkan 300 gram, dan lengan ketiga menunjukkan angka 3,7 gram. Sehingga massa bendanya adalah 353,7 gram. Next, soal ke-6 masih pengukuran massa. Lengan 1 menunjukkan angka 90, lengan 2 0, dan lengan 3 angka 1,8, sehingga massa bendanya adalah 91,8 gram. Next, soal tentang pengukuran waktu menggunakan stopwatch. Nah, di stopwatch analog ini terdiri atas dua jarum. Yang pertama ada jarum menit dan jarum detik. Nah, di lingkaran kecil adalah jarum menitnya menunjukkan angka 2 menit, sedangkan jarum besar menunjukkan angka 12 detik, sehingga waktunya adalah 2 menit 12 detik. Nah, menitnya ini kita ubah ke detik, sehingga 2 kali 60 detik ditambah 12 sama dengan 120 tambah 12, 132 detik. Nah, untuk gambar yang ke-8 masih sama, stopwatch, jarum menitnya menunjukkan angka 3 menit, jarum detiknya adalah angka 26 detik. Sehingga waktu yang ditunjukkan
oleh stopwatch adalah 3 menit 26 detik atau 3 kali 60 180 ditambah 26 sama dengan 206 detik. Nah, soal yang ke-9 sudah berkaitan dengan suhu. Nah, untuk suhu yang harus kalian hafalkan rumusnya adalah untuk Celsius skalanya 5, maka Celsius per 5 sama dengan Fahrenheit kurang 32/9 sama dengan Reaumur per 4 sama dengan Kelvin kurang 273/5. Nah, di soal ini yang diketahui adalah Fahrenheit dan yang ditanya adalah skala Celsius, sehingga kita gunakan Celsius dan Fahrenheit. Yang pertama kita tuliskan adalah Celsiusnya yang ditanyakan. Celsius per 5 sama dengan Fahrenheit kurang 32/9. Kemudian masukkan nilai Fahrenheit yang diketahui 104 kurang 32/9. 104 kurang 32 sama dengan 72/9. Nah, 72 dan 9 ini bisa dibagi, masing-masing kita bagi 9, 72 bagi 9, 8, 9 bagi 9, 1. Nah, setelah itu kita kali silang, lakukan operasi kali silang. 1 kali derajat Celsius, 8 kali 5, 40. Sehingga derajat Celsiusnya adalah 40 derajat Celsius. Nomor 10 yang ditanya Celsius, yang diketahui Fahrenheit masih sama dengan soal sebelumnya, sehingga Celsius per 5 sama dengan Fahrenheit kurang 32/9. 95 kurang 32 sama dengan 63. 63 bagi 9, 7/1. Celsius kali 1 Celsius, 7 kali 5, 35. Nah, untuk nomor 11 yang ditanya adalah Celsius yang diketahui Reaumur, sehingga kita tuliskan Reaumur Celsius per 5 sama dengan Reaumur per 4. Masukkan Reaumur yang diketahui 84. 84 dibagi dengan 4. 4 bagi 4 sama dengan 21 bagi 1. Kali silang, sehingga diperolehlah 21 kali 5, 105. Nah, sekarang 16 Reaumur berapa Celsius? Sehingga kalian tuliskan Celsius per 5 sama dengan Reaumur per 4, masukkan Reaumur 16. 16 bagi 4, 4. 4 bagi 4, 1. Kali silang, 1 kali Celsius, 4 kali 5, 20. Maka jawabannya adalah 20 derajat Celsius. Next. Sebaliknya, yang ditanya Reaumur, yang diketahui Celsius, sehingga kita tuliskan Reaumur per 4 sama dengan Celsius per 5. Masukkan angka Celsiusnya 90. 90 bisa dibagi 5, itu 18, 5 bagi 5, 1. Kali silang, Reaumur kali 1, Reaumur 18 kali 4, 72 derajat. Oh, ini Reaumur. Oke, next. Yang ditanya juga masih Reaumur, sehingga Reaumur per 4 sama dengan Celsius per 5. Masukkan Celsiusnya 25, 25 bagi 5, 5. Kali silang, Reaumur kali 1 Reaumur, 5 kali 4, 20. Ini adalah Reaumur. Nah, sekarang yang ditanya Kelvin, yang diketahui Celsius, sehingga kita tulis dulu Kelvinnya. Kelvin kurang 273/5 sama dengan Celsius per 5. Nah, karena di sini bagian bawah sama-sama per 5, itu bisa kita coret saja. Di sini bagi 5, di bagian bawah juga bagi 5, sehingga jadi 1. Sehingga kita hilangkan saja. Jadi K kurang 273 sama dengan derajat Celsius. Masukkan Celsiusnya 39.
dan ditanya Kelvin, maka negatif 273 pindah ruas menjadi plus 273. Maka 39 tambah 273 sama dengan 382 Kelvin. Oke, cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.